Shalom, baik teman-teman. Jadi renungan hari ini berjudul Mengasihi Sama. Namun sebelum kita lanjut untuk menonton firman-Nya, mari kita bertutur berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkatan penyataan Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan yang Kau berkati sesuatu Bapa, biarlah apa yang akan hamba sampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat sesuai dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi seperti yang sudah saya informasikan tadi, renungan kita hari ini berjudul Mengasihi Sama. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 hingga yang ke-35 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, kebanyakan dari kita pasti sudah mengerti dengan apa itu kasih dan mengasihi sama. Tapi sebenarnya apakah pemahaman kita tentang mengasihi sama itu udah benar? Nah, dari ayat tadi kita tahu bahwa salah satu alasan kita mengasihi adalah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengasihi pula kita merepresentasikan identitas kita sebagai murid Allah. Murid itu bukan sekedar pengikut. Murid adalah seorang yang setia, patuh dan menjadikan guru sebagai panutannya. Pembahasan mengenai mengasihi sama ini juga ada di hukum kasih yang kedua, yang ada di Matius 22 ayat 39. Yang dimana dari ayat tersebut juga kita tahu bahwa kita harus mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu sebelum kita mengasihi orang, hendaklah kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Gimana kita bisa mengasihi orang kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri? Oke, jadi kita harus mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian ada juga di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi, saudara-saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, dari ayat itu pula kita jadi mengetahui bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi itu pasti mengenal Allah karena kasih dari Allah. Oke, tapi tahu nggak sih, dari ketiga ayat yang udah kita bahas tadi itu dalam bahasa Yunani-nya semua menggunakan kata agape, yang dimana agape merupakan bentuk kasih tertinggi dalam bahasa Yunani kuno yang merujuk pada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tanpa syarat dan penuh pengorbanan. Jadi ini kayak kasihnya Yesus kepada kita. Terdapat berbagai contoh mengasihi sama dalam Alkitab. Salahnya adalah kisah dari Yonatan dan Daud. Dalam 1 Samuel pasal 20, Yonatan digambarkan sebagai sosok yang sangat mengasihi dan mengagumi Daud. Yonatan adalah menentang ayahnya sendiri dan bahkan mempertaruhkan nyawanya hanya demi membela Daud, teman-teman. Bahkan di 1 Samuel 20 ayat 17, Yonatan itu menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Oke, ketika ada batu ke sini, saya tuh sebenarnya agak meremehkan dan merasa aneh gitu, karena saya merasa tugas ini tuh dan tema ini tuh kayak basic banget dan kayak agak susah itu loh rasanya. Tapi setelah beberapa hari berlalu, entah kenapa banyak hal terjadi dalam hidup saya yang membuat saya mempertanyakan arti dari mengasihi sama itu apa sih? Apakah cuma berbuat baik kepada orang lain? Ternyata bukan, teman-teman. Maka dari itu, berikut merupakan sikap yang harus kita teladani untuk mengasihi sama. Yang pertama tentu saja kita harus mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri? Yang kedua adalah percaya kepada orang lain. Setelah kita percaya kepada orang lain merupakan bentuk penerapan dari mengasihi orang. Gimana juga kita bakal mengasihi kalau kita nggak percaya orang? Kita harus percaya orang lain terlebih dahulu supaya kita bisa mengasihi juga. Kemudian yang ketiga adalah menganggap sesama sebagai saudara. Setelah kita menganggap sesama sebagai saudara, mungkin bisa diartikan juga sebagai next level dari mengasihi. Ketika aku mengasihi kamu, aku menganggap kamu sebagai saudaraku. Kemudian yang keempat adalah rela memaafkan dan mengampuni orang lain. Untuk kita dapat mengasihi orang, tentunya kita nggak boleh menyimpan iri, dengki, dendam. Maka dari itu kita harus rela memaafkan dan mengampuni orang lain. Oke, jadi dari renungan kita tadi, kita jadi tahu bahwa mengasihi sama itu adalah perintah Allah dan tanda murid Kristus. Kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang meneladani Kristus. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan supaya kita dikasihi oleh Allah. Melalui kasih kepada sesama,
Iman orang percaya menjadi nyata. Persekutuan dibangun, Allah dimuliakan, dan dunia mengenal Kristus. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk memahami makna sesungguhnya dari mengasihi sama, dan belajar untuk mengasihi sama dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Oke, sekian dengan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkatan firman-Mu ya Bapak, sehingga kami dapat menyelesaikan renungan kami pada hari ini ya Bapak. Bapak, kiranya berkati, nggak usah ya Bapak, biar apa yang telah kami terima pada hari ini dapat menjadi emas dalam kehidupan kami dan dapat berguna bagi kehidupan kami ke depan ya Bapak. Bapak, kiranya Kau berikan kami hati yang mau mengasihi sama ya Bapak, yang mau mengampuni, rela memaafkan, dapat mempercayai orang lain, dan dapat mengampuni orang lain sebagai saudara kami ya Bapak. Setelah lagi kami juga akan melanjutkan berbagai aktivitas kami, kiranya Kau berkati sertai, biarlah apa yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Okay, see you.